Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang ilmu yang bermanfaat. Di halaman 65 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faman mungko utawi sapa wong iku rama lamun nejo sapa man atau sapa wong hu ing ilmu jaube man rama mungko nejo sapa man al-ma'ariba, bukan al-ma'aribi tapi al-ma'ariba, ing pira-pira barang kang den sejo kullaha sakabehane ma'arib. Wa malan utawi wong hazalamun merkole sapa man hu ing ilmu qad haza mungko teman-teman merkole sapa man kullal matalibi ing sakabehane barang kang den suprih. Artinya faman ramahu ramal ma'ariba kullaha, barang siapa yang hendak menginginkan sesuatu ini maksudnya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin ilmu, maka hendaknya ia harus menyengaja secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa yang sudah pilihannya bahwa dia ingin menuntut ilmu, maka dia harus all out, harus jangan nanggung-nanggung, harus keseluruhan, tidak boleh nanggung-nanggung. Kalau memang sudah niatnya belajar, ya maka belajar, tidak usah belajar sambil nonton atau belajar sambil makan. Tidak bisa disambil-sambil, itu harus fokus, all out. Istilahnya all out itu harus seluruhnya sudah. Maka jiwa sampeyan, pikiran sampeyan, tenaga sampeyan fokuskan kepada ilmu itu. Tidak usah mikir yang lainnya. Karena kalau sampeyan mikir yang lainnya, ilmu ini nggak dapat, yang lainnya pun juga nggak dapat. Maka harus fokus itu. Nah, kenapa? Supaya kita dapat ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu, maka lanjutannya waman hazahu qad haza kullal matalibi. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka niscaya ilmu ini akan menjadi kunci untuk mendapatkan yang sampeyan inginkan, yang lainnya. Ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ingin mendapatkan teman, ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, ingin mendapatkan beasiswa untuk kuliah, dan semuanya yang sampeyan inginkan, dengan ilmu itu maka akan bisa tercapai. Terkadang orang itu ketika ia sudah merasakan nikmatnya mencari uang, padahal dia masih dalam tahap pembelajaran, masih kuliah kah atau masih sekolah kah, tapi dia sudah merasakan enaknya mencari uang sehingga dia tersihir dan lebih fokus untuk mencari uang itu. Terkadang pada akhirnya nanti akan menjadi penyesalan.
Penyesalannya di mana? Penyesalannya adalah ketika saya contohkan seperti ini. Ketika ada anak yang lulus SMK atau SMA atau aliyah atau SMU atau yang sederajatnya. Nah, kemudian dia masuk ke dunia perkuliahan. Nah, sambil kuliah dia sambil bekerja. Dan banyak ternyata ketika ia sudah mulai bekerja, kemudian dia mendapati dirinya mendapat gaji yang banyak, akhirnya dia mulai aras-arasan, mulai malas untuk kuliah. Kenapa? Kuliah capek, suruh ke kampus, di kampus sama dosennya disuruh ngerjakan makalah, suruh presentasi, kemudian harus makalahnya di print out semuanya, semua siswa atau mahasiswa harus diberikan uang lagi dan seterusnya. Enak kerja dapat uang kayak gitu. Akhirnya mulai berpikir, kayaknya saya harus kerja saja deh, tidak usah kuliah. Memang pada awalnya enak, tapi lama kelamaan 5 tahun 10 tahun itu kan pekerjaan itu kan berdasarkan kualifikasinya. Memang saat ini yang lulusan SMA satu misal masih dibutuhkan, tenaganya masih dibutuhkan. Tapi 5 tahun 10 tahun kedatang, ketika pesaing-pesaing kita sudah banyak yang S1, sudah S2, maka yang SMA ini mulai tersingkirkan. Kenapa? Karena ada tenaga baru, ada inovasi yang lebih baru, ilmunya lebih update dan seterusnya. Maka kejar dulu belajarnya, ilmunya, jangan terlalu sibuk untuk mencari uang. Ya tidak apa-apa, silakan cari uang, tapi cuma sebagai sambilan saja. Nah, ketika sampean punya ilmu yang mumpuni, banyak, kemudian sampean diakui di bidang itu, kemudian sampean masuk kepada perusahaan atau pekerjaan itu, maka saya yakin sampean akan berada di posisi paling tinggi. Atau paling tidak terlalu ini banget lah. Beda dengan yang awal itu tadi, yang sudah merasakan enaknya kerja, jadi dia akan berada di situ-situ terus, tidak akan maju. Mau diangkat kualifikasinya belum tidak mumpuni gitu kan. Secara formal ijazahnya belum sedangkan yang lainnya sudah S1, S2 dan seterusnya. Sekali lagi, saya tidak menekankan bahwa ijazah itu adalah segala-galanya, tidak. Saya tidak mengatakan ijazah itu bukanlah segala-galanya. Tapi saat ini semuanya butuh ijazah. Memang zamannya seperti itu, semuanya butuh ijazah. Meskipun ilmu sampean itu dalam, baca kitabnya ngelontok sudah. Baik itu kitab yang berjenggot, kitab yang gundul, bahkan sampean bisa mengarang kitab. Itu kan alim banget berarti kan. Tapi kalau sampean tidak didukung dengan ijazah sekolah formal itu, maka nggak akan diakui, keilmuannya nggak akan diakui. Beda dengan orang yang dia mengikuti jalur pendidikan, dia sebenarnya tidak terlalu pintar, tidak terlalu alim, tapi dia mengikuti jalurnya itu. 1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, sampai profesor. Nah, sebenarnya dia tidak terlalu pintar, tapi karena dia mengikuti alurnya itu dan mendapatkan legalitas yang berupa ijazah itu, maka ia akan lebih diakui. Seperti itu. Dan ketika dia ingin melamar apa pekerjaan, maka itu akan lebih banyak diterimanya. Nah, maka saya kira dari bait yang kita pelajari itu pesannya adalah, jika kita sudah memilih ilmu itu menjadi tujuan kita, maka fokuslah di ilmu itu, karena jangan khawatir, dengan ilmu itu kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu. Kita lanjutkan. Huwa utawi ilmu iku al-mansobu, derajat, al-ali kang luhur, aya sahibal hija he wong kang duweni akal, idza nilta tatakalane merkoleh sapa sira hu ing ilmu, hawin mongko dadekno gampang sira,
bifautil manasibi kelawan pot-pote piro-piro derajat. Karena ilmu itu, ini salah satu kelebihan ilmu. Kenapa kita harus mengejar ilmu? Karena ilmu itu adalah derajat paling tinggi yang bisa dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya itu, ayat sahibal hijah, wahai orang yang punya akal, karena sampai sudah tahu bahwa ilmu itu adalah derajat paling tinggi, maka kejarlah itu. Idza niltahu hawwin bi fautil manasibi. Apabila kamu sudah mendapatkan ilmu itu, maka derajat-derajat yang lain itu akan lebih gampang. Ingin mendapatkan teman, gampang. Ingin mendapatkan jabatan, gampang. Ingin mendapatkan jodoh yang sampean inginkan, gampang. Kalau sampean punya ilmu, jangankan sampean itu mencari, akan dicari jodoh. Bukan hanya 1 2, makan banyak, bahkan sampean akan bingung. Bukan bingung karena tidak nemu jodoh, bingung mau menyeleksi, ini mana yang cocok gitu kan. Maka sampean akan bikin audisi, audisi penyeleksian pasangan gitu kan. Akhirnya jadi diaudisikan. Itu bonus bagi orang yang mempunyai ilmu. Tapi sekali lagi jangan salah niat. Sampai niat mencari ilmu itu yang dikejar, jangan. Ikhlas saja dalam mencari ilmu. Niatkan bahwa saya mencari ilmu lillahi kalimatillah. Saya niatkan mencari ilmu untuk beribadah, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri saya, supaya saya bisa beribadah dengan ala basiratin, mempunyai ilmu. Beda orang yang ibadah tanpa ilmu dengan orang yang ibadah dengan ilmu. Orang ibadah yang tanpa ilmu, dia akan beribadah hanya sebatas gerakan saja. Bibirnya bergerak, tangannya bergerak, tapi apa yang dibaca, apa yang tidak ngerti ya. Beda dengan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu ngerti dia dengan apa yang dia baca. Ketika dia membaca ayat-ayat yang sifatnya azab, dia akan menangis. Kenapa? Dia ngerti. Terkadang kita sebaliknya. Ketika imamnya membaca gitu kan, membaca ayat-ayat yang sedih, kita nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Lagunya sedih gitu kan. Atau kenapa nangis? Ini kaki saya diinjak teman gitu. Jadi bukan karena penghayatan makna, bukan. Tapi karena lagu. Giliran lagunya dirubah, baca sholawat. Awalnya lagunya yang sedih kan. Kemudian sekarang diganti. Sholawatnya sama tapi lagunya diganti. Di lagunya diganti dengan lagu perahu layar atau misalnya. Kan ada itu kan, perahu layar. Akhirnya ya joget-joget. Padahal sholawat yang dibaca. Kenapa? Karena dia tidak tahu maknanya, nggak tahu maknanya. Ya, tuh. Maka ilmu itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Ingin mendapatkan apa? Maka caranya dengan ilmu. Fa in fataka dunya fa in fata mongko lamun pot ka ing sira apa ad-dunya dunya wa tibu naimi halan pakuse enake dunya fa ghammit mongko ngeremno sira fa innal ilma mongko satuhune ilmu iku khairul mawahibi luwe baguse pira-pira pepareng. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ketika seorang pelajar itu tidak fokus mencari ilmu, dia mencari ilmu juga sekaligus bekerja, dan justru dia lebih ngeboti pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaannya enak, menghasilkan uang, sedangkan ilmu capek, suruh ngapalkan, suruh bayar gitu kan, macam-macam. Sudah capek pikiran, capek capek tenaga, pun juga kanker, kantong kering kan, ini majarto itu kan ya, disuruh bayar. Akhirnya sampai lebih ngeboti pekerjaannya. Akhirnya ada temannya lagi yang dia lebih memilih ilmu.
Ya sebenarnya enak sih dapat pekerjaan, dapat uang, tapi dia sadar, oh saya harus kejar ilmu. Tidak apa-apa wis, meskipun saya melewati kesempatan ini, pekerjaan yang ada ini dilewati, itu kenikmatan dunia yang sesaat waktu itu dilewati, maka faghammid, maka pejamkan mata sampean, tidak usah dihiraukan itu. Itu adalah ujian. Fa innal ilma khairul mawahibi. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah sebaik-baiknya karunia, sebaik-baiknya pemberian. Sekali lagi, ini bukan dalam konteks kita itu melarang orang bekerja ketika mencari ilmu. Tidak. Yang penting bagaimana orang tersebut mampu menyeimbangkan antara ilmu dan bekerja, yang pertama. Yang kedua, ia dengan bekerja itu tidak melupakan tujuan awalnya. Terkadang kan orang tujuan awalnya adalah mencari ilmu, tapi di tengah jalan kemudian dia digampangkan dalam bekerja, dan akhirnya tujuan awalnya itu terlupakan dan dia melenceng dengan pekerjaannya. Sudah banyak yang saya ceritakan ke sampean itu, salah satunya adalah banyak anak-anak SMA di pabrik-pabrik 2 tahun yang lalu itu di PHK setelah setelah COVID mulai merebak di Indonesia. Maka pekerja-pekerja kasar itu yang lulusan SMK akhirnya banyak yang di SMK, SMA, aliyah, pokoknya yang sederajat lah ya. Nah, itu banyak yang dirumahkan. Yang tetap siapa? Yang punya kualifikasi, yang punya ijazah S1, S2, S3 masih tetap. Padahal 5 tahun yang lalu ketika si anak ini masih bisa merasakan merasakan enaknya bekerja, dia tidak ada kekhawatiran bahwa di masa mendatang akan terjadi PHK seperti itu. Coba dia ketika bekerja itu kemudian dia juga sembari memperbaiki kualitas diri. Nah, jadi dia bekerja dan sekaligus juga sekolah. Sekolahnya untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, kualitas diri. Akhirnya dia tetap update, ilmunya tetap update dan akan dipergunakan terus. Contohnya yang saya berikan contoh kemarin kepada Mbak Zia. Di rumah sakit sekarang perawat-perawat itu yang lulusan D3 1-2 tahun ke depan ini mulai nggak kepake sudah. Akan digeser oleh fresh graduate. Maksudnya fresh graduate itu lulusan yang anyar S1. Maka supaya mereka itu tetap bisa berada di pekerjaan itu, maka dia harus update, harus teruskan yang D3 kemudian dilanjutkan ke S1-nya. Begitu. Dan tidak menutup kemungkinan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan yang S1 ini sudah mulai tergeser. Kenapa? Karena sudah mulai banyak yang S2 itu yang akan mengisi kursi itu. Maka kita harus update juga seperti itu. Dulu sekitar 2015 orang menjadi dosen orang menjadi dosen cukup S1 lulusan S1 melamar jadi dosen swasta masih bisa waktu itu 2010, 2011, 2012. Nah kesininya sekarang sudah tidak boleh, harus S2. Akhirnya banyak orang-orang yang sekolah S2. Sekarang S2 banyak numplek, bahkan S2 mau mendaftar MI, mau mendaftar jadi guru MI ya, jadi guru MTS dan seterusnya. Ini masih ngantri ini. Beda dengan yang dokter mau daftar jadi guru MI jadi langsung keterima. Kenapa? Karena kualifikasinya lebih tinggi. Nah, kita tidak tahu 10 tahun, 15 tahun ke depan ini bagaimana. Yang jelas perkembangan sangat cepat. Maka kita harus update terus itu. Saya contohkan yang lain wes. Sampai sekarang punya bisnis yang amat maju. Contohnya satu misal. Bisnisnya adalah bisnis HP. Waktu itu HP sampean adalah
HP Nokia. HP Nokia tahun 2006 2007 itu waktu itu masih rame-ramenya Motorola, Nokia, Sony Ericsson itu macam-macamnya itu. Yang biasanya kalau kalau gamenya itu ada game ular-ularan itu. Sampai nyebutnya sebagai HP jadul. Nah, kalau sampeyan itu hanya di bisnis itu saja ya, bisnis itu saja. Padahal pesaing kita sudah mulai membuat Android, mulai buat BBM dan seterusnya. Kita masih di situ-situ saja. Maka pasar kita, kemudian bisnis kita akan tergilas dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita tidak update. Harus diupdate terus. Maka yang Nokia itu kemudian dibentuk apa-apa, pokoknya seperti itu. Mobil pun juga sama. Semuanya itu perkembangannya cepat. Sampai punya bisnis apa itu juga perlu diperbaiki. Jangan hanya gitu-gitu saja. Harus diperbaiki kualitasnya, diperbaiki pelayanannya. Nah, kalau dulu itu orang jualan di rumahnya itu banyak orang datang, sekarang sudah enggak lagi. Harus online. Nah, itu kan namanya perkembangan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya sudah hilang kita. Apalagi kemudian ke depan itu Indonesia akan mengadakan pasar global. Maksudnya pasar global itu apa? Siapapun, orang manapun itu bisa berdagang di Indonesia. Baik itu secara offline ataupun online. Jadi kita ini sudah tidak lagi bersaing dengan tetangga sebelah, bukan. Saingan kita itu adalah orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris. Itu pesaing kita sekarang. Kalau kita kan dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, pesaing kita itu adalah tetangga kita. Corni ini tuh kan, rame, roja ding Aziza, ini corniin gitu kan ya. Habis itu, nanti malam saya mau ini ini celatong atau misalnya. Ya kan begitu kan, di kita itu, di film-film Indosiar itu kan. Atau dikasih racun atau apa. Kenapa? Karena kita masih bersaing dengan tetangga sebelah. Tapi ke depan tidak seperti itu sudah. Saingan kita itu ya orang luar. Maka pasar menjadi pasar bebas. Siapa yang kuat ya dia yang menang. Bukan kuat asal tuh atau apa, bukan. Nah itulah maka pentingnya update ilmu seperti itu. Harus diupdate ilmunya. Jangan hanya berhenti di yang saat sampean ini. Jangan hanya berpuas diri dengan capaian sampean saat ini, enggak. Tetap terus belajar. Meskipun nanti sampean sudah menikah, tetap menikah itu bukan kemudian menjadi batu sandungan sampean untuk tidak sekolah lagi, untuk mencari ilmu lagi, bukan. Justru jadikan pernikahan itu sebagai batu loncatan sampean ke depan. Jangan hanya berhenti, ya wis lah, saya sudah menikah, ya apa kata suami wis ya kan. Suami yang kerja, saya di rumah. Jangan. Ingat kata saya kemarin itu wis. Sekarang itu cowok-cowok sekarang itu akan mempermainkan wanita apabila wanita itu ya hanya seperti ayam yang dipatuk gitu kan. Diam saja gitu kan. Bukan kita berarti kemudian ingin menyayangi suami, tidak. Tapi kita berjalan bersama-sama meringankan beban keluarga, seperti itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus wanita itu meninggalkan kodratnya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek. Bisa banyak hal yang dilakukan. Itu saja, bahwa kunci semuanya itu cuma satu, yaitu ilmu. Seperti yang saya sering sebutkan, ilmu itu bukan segala-galanya. Tapi dengan ilmu insya Allah akan mendapatkan segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.